Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang bermuliakan, Abdul Bani, abang saya ini juga pimpinan Yayasan FPI Jamal dan para penduduk tokoh masyarakat dan rekan-rekan yang saya cintai. Saya ingin memberikan semangat pada adik-adik ini untuk berani bermimpi besar, karena masa depan itu milik mereka yang punya keberanian untuk bermimpi besar. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Jadi masa depan itu, the future belongs to those who believe in the beauty of their beliefs. Masa depan itu akan dimiliki oleh mereka yang punya keberanian untuk berpikir. Kenapa banyak orang menjadi miskin menderita? Karena alam bawah sadarnya mengatakan tidak mungkin. Jadi nggak mungkin ini itu dan lain-lain. Apalagi ini ada adik-adik perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita sekarang banyak mengirimkan mahasiswa-mahasiswi kita ke luar negeri. Ada ribuan. Sebagian besar itu anak-anak putri kita. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu mulai mikir, jangan setelah SMP, setelah SMA, anak-anak putri kita ini dikawinkan masa muda. Kawin menikah adalah kepastian, kemestian, tapi kalau bisa setelah sekolah yang cukup tinggi dulu. Kalau sudah sekolahnya tinggi, insya Allah akan jadi ibu rumah tangga yang baik buat anak-anaknya, dan akan menjadi madrasah yang hebat untuk lahirnya generasi penerus kita yang luar biasa di masa yang akan datang. Mau sekolah ke luar negeri ya? Yang laki mau sekolah ke luar negeri ya? Jadi harus sekolah ke luar negeri supaya kita tahu dunia itu luas. Saya dulu SMA saja sudah di Australia. Sampai Australia SMA, saya ikut lomba perahu bawa gelombang di satu sungai yang namanya Todd River. Todd River itu sungai purba yang tidak ada airnya. Nah, jadi kadang-kadang orang Australia bagian utara itu cari kubangan air saja susah. Dan di situ kita bersyukur bahwa tanah Nusa Tenggara Barat itu ternyata jauh lebih bagus, jauh lebih indah dibandingkan dengan Australia bagian utara. Kemudian saya pindah ke satu kota namanya Alice Springs. Alice Springs itu padang pasir. Di Australia itu ada padang pasir. Jadi onta itu bukan hanya Anda bisa lihat di Saudi saja. Di Australia itu banyak ontanya. Saya juga pernah sekolah di Jepang. Nah, sekolah di Jepang itu kita jadi sadar bahwa Lombok ini cantik,
Lombok ini indah pantainya, tapi banyak juga daerah lain yang lebih indah juga. Saya pernah sekolah di Sweden, di Swedia. Saya pernah sekolah di Belanda. Belanda itu daerah kecil. Besarnya tidak lebih besar dari Pulau Lombok, tapi mampu menjajah Indonesia yang besar ini 350 tahun. Saya pernah 5 tahun di Inggris, kemudian di Amerika Serikat. Nah, pulang dari luar negeri, jadi dosen di Universitas Indonesia di Jakarta, terus jadi anggota Dewan 3 periode di Senayan. Nah, sengaja saya ceritakan yang begini-begini, artinya saya punya pengalaman melihat dunia ini dari yang miskin sampai yang kaya. Waktu jadi anggota Dewan, ibu-ibu, nah ini boleh saya ceritakan, Bu? Saya sudah sering share cerita ini di mana-mana. Saya masuk DPR itu tahun 2004. Langsung menjadi pimpinan fraksi, kemudian pimpinan komisi di DPR Republik Indonesia. Jadi pimpinan fraksi itu secara rutin bertemu dengan presiden, bertemu dengan wakil presiden, para menteri dan pimpinan BUMN kita. Jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia ini. Dan saya sering cerita, saya pernah punya teman, rumahnya saja di dekat kantor DPR itu, dekat Senayan itu luasnya 2 hektar. Kalau 2 hektar di Batu Bangka mungkin oke, tapi di Senayan, di Jakarta. Teman saya ini penghasilan tiap bulannya 300 miliar. Ibu-ibu, bapak-bapak, 300 miliar ini besar nggak? Ibu-ibu mau punya uang 300 miliar? Mau. Nah, di situ saya belajar bahwa banyaknya uang belum tentu menghadirkan kebahagiaan. Banyaknya uang, besarnya rumah tidak menjamin setiap hari ada canda dan tawa. Sahabat saya ini punya uang 300 miliar, tapi oleh dokter dia dilarang makan nasi. Orang ini punya uang 300 miliar, tapi oleh dokter bukan hanya tidak boleh makan nasi, dia tidak boleh makan daging. Dia tidak boleh makan telur. Dia tidak boleh mencicipi sambal. Dia tidak boleh minum kopi. Dia tidak boleh minum gula. Dia tidak boleh menyentuh garam. Dia tidak boleh makan goreng-gorengan. Yang boleh dia makan hanya obat-obatan. Sekarang ibu-ibu jujur, mau 300 miliar tiap bulan tapi nggak boleh makan nasi, mau nggak? Nah, dari situ saya belajar banyak hal. Bahwa banyaknya uang, banyaknya harta belum tentu menghadirkan kebahagiaan. Banyak pondok-pondok yang dapat bantuan besar, tapi tuan gurunya tidak bahagia. Justru yang jarang dibantu itu biasanya bahagia-bahagia tuan gurunya. Benar nggak Pak Wakil Bupati? Jadi salah satu resep nih buat adik-adik yang ada di depan ini, mensyukuri apa yang ada itu adalah cara hidup yang paling luar biasa dalam menghabiskan sisa hidup kita ini. Kita memperebutkan